Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan kita terus ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Kiranya kita selalu dalam sukacita karena kita percaya bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini kembali lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman lakukan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya teman-teman, channel ini hadir untuk menyajikan kesaksian-kesaksian murtadin, khotbah-khotbah Kristen, dan juga diskusi lintas iman. Kiranya melalui channel ini boleh memberkati teman-teman semua. Dan juga teman-teman silakan share video-video di channel ini agar teman-teman yang lain juga boleh diberkati lewat video-video yang disaksikan. Dan tentunya banyak orang yang mendengar Kristus dan pada akhirnya mereka boleh percaya, boleh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian dari murtadin. Luar biasa ya, di bulan puasa ini banyak yang mau percaya kepada Kristus dan juga banyak yang memiliki niat untuk tinggalkan keyakinan lama mereka. Dan ada beberapa orang yang akan kita saksikan dalam cuplikan video ini. Ada yang sudah meninggalkan keyakinan lama mereka dan ada juga yang punya niat yang masih mau belajar tentang kekristenan. Dan kita terus berdoa supaya banyak orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya teman-teman, mari kita sama-sama saksikan kesaksian mereka di Komal Edis TV. Ada beberapa orang yang kita akan saksikan bersama. Ya, siapkan hati agar apa yang teman-teman dengarkan dari kesaksian mereka boleh memberkati teman-teman. Dan tentunya kita juga terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Terutama kepada keluarga, kawan, dan kenalan kita. Agar mereka juga boleh mendengar kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ali Susanto, saya mau tanya dulu nih, Anda Islam atau Kristen? Aku awalnya Islam akhir. Cuma kebetulan kan aku nikah sama suami aku kan Kristen. Cuma suami aku itu awalnya masuk ke Islam kan karena nikah sama aku. Terus pas menjalani hubungan selama 8 tahun, di tahun 2023 itu aku dapat mimpi kayak misalkan dibaptis itu sama pendeta deket rumah gitu. Nah terus sekarang sih udah mulai berani buat ambil keputusan kalau aku emang mau ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi belum dibaptis, belum ya? Belum, jadi masih kalau untuk sekarang sih masih proses buat katesikasi ya namanya, lupa di apa nih? Katesikasi. Ya. Oke. Berarti Anda lahir Islam, kemudian menikah, Ya. kemudian suami masuk Islam, mualaf. Iya, malas dulu. Beberapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu? Aku 8 tahun. Oh, 8 tahun yang lalu. Ya. Suami mualaf ikut masuk Islam, tapi tiba-tiba Ya, sekarang malah dua-duanya mau masuk Kristen. Iya. Oke. Jadi kenapa? Berarti dulu waktu jadi Islam, sholat, melakukan aktivitas seperti orang Muslim lainnya ya? Oke, seperti biasa di sini itu tidak boleh asal-asal ngaku ya, karena banyak sekali di sini orang-orang yang bersaksi telah meninggalkan agama lamanya. Coba kira-kira
apa yang meyakinkan kami bahwa memang Ali Susanto dulu seorang muslimah? Sampai hari ini bahkan masih muslim ya? Masih, cuma masih apa sih? Udah pas pindah ke dekat rumah mertua, jadi udah mulai ya mau pindah keyakinan. Itu bukan kepaksaan dari suami atau dari mertua ya, emang dari diri sendiri karena di tahun 2023 itu ya aku ngalamin apa sih ya karena mau ikut Tuhan Yesus gitu. Karena emang dari SMP aku kan temennya tuh banyak yang non muslim ya dibanding Islam gitu. Jadi ya lebih nyaman ke non muslim gitu. Oke, coba kami pengen dengar kalau Kak Alis dulu sholat gimana? Bacaan sholat, niat sholat, coba kami pengen dengar. Supaya tidak dibilang bahwa ya cuma Islam gadungan begitu, nyamar-nyamar. Coba, kami pengen dengar. Ini aja ya, baca suratnya aja ya. Silakan. Ya, biasanya aku baca kalau misalkan mau sholat itu pakai surat apa sih pendek. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini muslim. Iya, jadi apa yang menyebabkan Anda meninggalkan agama Islam nih, Alis Susanto? Iya kan kebetulan kan emang pas nikah sama aku itu suami Wah. emang diwajibkan kan ya, karena kan dari keluarga saya itu benar-benar fanatik sama agama Islam. Jadi emang ya otomatis suami masuk ke Islam gitu. Tapi awalnya dia yang mau sendiri sih Bang Edis, bukan karena paksaan dari aku ya. Terus selama 6 tahun itu di tahun 2023 bulan Oktober kalau nggak salah ya, itu aku ngalamin mimpi. Itu nggak tahu sih mimpi tiba-tiba tuh dibaptis sama ibu pendeta. Nah ibu pendetanya itu kebetulan dari temannya suami aku gitu. Oke. Namanya Setelah dari 2023 ke 2025 ini masih Islam. Belajar kekristenan kah? Mencari tahu tentang Islam dan Kristen, perbedaan-perbedaannya. Iya benar. Dari mana? Ini naon Bang Edis. Waduh. Baik. Setelah nonton Edis TV, akhirnya sekarang memutuskan bulat untuk segera masuk Kristen ya? Ya. Ada juga yang apa sih yang sering Bang Edis sampaikan ya di sini, yang saya nggak tahu nih, awalnya nggak tahu kan kalau saya ngaji itu kan ya udah toh diajarin ngaji bahasa Arab aja ya, cuma nggak tahu artinya gitu. Ya. Makanya seperti saya bilang kan, umat Islam itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya saya bikin lagunya. Kan kita pernah dengar tuh lagu Jadi orang Islam itu persis seperti itu ketika membaca Al-Quran. Ketika ditanya apa yang dibaca, mereka tidak tahu gitu. Makanya orang Islam itu tidak tahu Al-Quran. Jadi jangan bilang orang Islam tahu Al-Quran. Orang Islam adalah umat yang tidak mengerti Al-Quran. Mereka hanya mengerti membaca huruf-huruf Arab dengan nada-nada tertentu. Ya, itu dia sih yang aku ngalamin dari kecil kan. Ya, maksudnya kalau dari kecil kan emang bahasa diajarinnya dari apa sih, alif gitu kan. Cuma nggak tahu. Alif, ba, ta, sa, itu kan. Nah, ya, cuma emang ya udah disuruh belajar Al-Quran aja udah gitu. Tapi nggak tahu artinya. Kayak misalkan apa sih yang dibilang Nabi Muhammad nikah sama yang di bawah umur, itu aku juga tahunya baru dari inilah gunanya di TV. Berarti sebelum ini tidak pernah tahu. Nggak pernah. Pertama tahu itu kesannya gimana? Waktu pertama kali lihat Edis TV, lihat saya ngomong begitu itu pertama gimana? Kaget, marah atau gimana dulu? Kaget sih. Terus cerita ke suami kan. Terus kata suami, emang kamu nggak pernah diajarin gini-gininya gitu kan? Nggak pernah kan, kalau ngaji kan cuma bahasa Arab doang. Jadi nggak tahu artinya gitu kan. Jadi pas baca Alkitab tuh ya relate sama kehidupan pribadi aku juga sih. Iya. Gitu. Jadi belajar dari
ya baca-baca, buka-buka Alkitab. Ya memang apa sih namanya? Walaupun sekarang ya, kalau sekarang sih alhamdulillah kan, puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang. Jangan bilang alhamdulillah lagi. Ya, puji Tuhan ya, suami juga ngedukung, terus juga orang tua saya juga ngedukung sih, nggak kayak ngapain kamu murtad gitu kan, enggak sih. Kecuali kalau keluarga dari ibu saya emang banyak yang nggak suka gitu, Oke. mungkin dikira tuh Tapi intinya waktu nonton saya itu ada beberapa tema yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk bulat meninggalkan agama Islam itu yang mana kira-kira? banyak sih. Misalkan yang ya itu yang Muhammad yang satu ya, aku yang nggak suka tuh tahu poligami kan. Oke, Ya kan? ya. Karena nikah itu kan di agama Islam katanya nikah itu ibadah yang paling panjang ya kan. Cuma kenapa nikah yang paling panjang itu tapi kenapa boleh berpoligami gitu loh maksudnya. Jadi kayak nggak logika aja di pikiran aku sih gitu Bang Edis. Sedangkan kalau di Kristen itu kan apa sih, nikah sekali seumur hidup ya. Iya. Jadi kayaknya logis aja sama yang di otak aku gitu loh. Jadi kalau misalkan di Islam kan ibadahnya ya paling banyak tuh di nikah, cuma ya boleh berpoligami gitu. Nah itu juga sih. Terus sama yang ya itu Nabi Muhammad katanya yang nikah di bawah umur ya. Di bawah umur, Iya, itu ya. aku juga baru tahu sih. Masa bayangkan nih kita punya orang panutan menenteng anak umur 6 tahun sebagai istri. Dan banyak orang murtad gara-gara itu. Banyak orang meninggalkan Islam itu ketika mengetahui fakta bahwa seorang Muhammad yang selama ini mereka cintai, seorang Muhammad yang selama ini mereka bangga-banggakan, ternyata seperti ini Muhammad kita. Gitu. Makanya 2025 sudah waktunya lock out dari Islam dan login ke Kristen. Oke, hanya itu mungkin. Kak Alis, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, udah sih, paling kalau misalkan kayak hujatan-hujatan gitu lebih baik tuh diapain ya, apa didiemin aja atau gimana ya? Ya, kalau hujatan-hujatan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengalami begitu. Jadi biarkan saja, doakan saja begitu. Bilang saja semoga kiranya pintu hati kamu dibuka oleh Tuhan sehingga kamu bisa melihat kebenaran seperti saya gitu. Ya kemarin sih sempat di apa sih di WA sama tante saya juga kan, katanya saya mudah-mudahan kamu diberi hidayah. Nah itu yuk, balikin lagi. Justru saya ini sudah mendapatkan hidayah, lock out dari Islam dan login ke Kristen. Masa saya suruh mengikuti Muhammad yang kayak begitu? Mereka itu masih mengikuti Muhammad karena mereka tidak tahu tentang Muhammad. Mereka tidak tahu siapa sosok Muhammad begitu. Ya, satu lagi ada kan yang waktu itu Bang Edis kalau nggak salah share ya, yang siapa tuh Bang, Ustadz siapa ya, Ustadz Salamat ya. Itu yang bilang katanya makan babi itu haram ya katanya. Halal kalau kepepet. Kalau di sana kan enggak, kalau di Islam kan haram. Jangan bohong. Babi di dalam agama Islam, babi itu tidak haram. Babi itu boleh dimakan kalau kepepet. Pernah lihat di TV juga tuh ya kan. Jadi kok kata saya kayak aneh gitu deh. Iya, Islam itu kan kalau kepepet boleh gimana? Bohong boleh, kalau kepepet dalam 3 hal boleh. Makanya di dalam agama Islam itu memang Tuhannya itu memang karangan dari Muhammad sendiri begitu. Jadi Muhammad itu mengarang Tuhan baru yang bernama Allah begitu. Jadi Tuhannya itu akan ya bertoleransi dengan dosa gitu kan. Kemudian menyesuaikan dengan keinginannya Muhammad. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sih. Cukup itu saja. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih ya Bang Edis. Sama-sama Alis. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi yang masih muslim-muslim, jangan takut. Jangan pernah takut untuk meninggalkan agama Islam. Kalau kalian sudah tahu bahwa Islam itu salah, kemudian kalian ditakut-takuti, nanti kamu masuk neraka loh, disiksa kubur loh.
Ya, itu hanyalah dongeng-dongeng atau hayalan saja. Oke, ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Rida Hailov. Waduh, susah bener namanya. Rida. Oke, Rida. Selamat malam, saudari Rida. Malam, salam. Iya, Shalom, Rida. banget. Kristen atau Islam? Shalom. Dulu Islam dan puji Tuhan. Dulu Islam, lagi-lagi. Coba, dulu Islamnya berapa lama, Rida? Apa ya, kurang lebih 33 tahun lah. 33 tahun menjadi orang Islam. Kapan? Ini sudah meninggalkan Islam atau on the way menuju meninggalkan Islam? Lagi on the way. Lagi on the way. Berarti sekarang secara teknis masih muslim ya? Iya, karena belum dibaptis. Karena belum dibaptis. Oke, coba nih, kami pengen bukti nih. Kalau cuma ngaku-ngaku saja ya masih sama kayak muslim. Coba, kami pengen dengar kalau memang Kak Rida betul-betul seorang muslimah dan pengen masuk Kristen. Coba, kami pengen dengar bacaan-bacaan sholat. Coba silakan. Ya, contohnya dari ayat pendek ya, kayak ayat versi Al-Fatihah gitu ya. Silakan. Apa nih Al-Fatihah? Oh, Silakan. ayat kursi ya. Kayak Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bentar, aku jadi gugup nih. Jangan gugup. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua, iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, coba surat yang lain. Ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la tabudu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi zalladzi yasfa'u indahu ila bi inni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah, muslimah. Oke, Kak Rida, coba cerita-cerita dong sama kami. Apa yang membuatmu ini on the way meninggalkan Islam dan mau jadi orang Kristen ya, mau jadi pengikut Yesus ya? Iya. Oke, apa? Cerita dong sama kami. Apa yang membuatmu akhirnya mau meninggalkan Islam dan pengen jadi pengikut Yesus? Silakan. Yang pertama, aku nggak ngerti semua dari ayat-ayat Al-Quran. Nggak memahami. Dan yang kedua, memang aku suka lagu-lagu rohani dari si remaja. Dan yang ketiga, kembali lagi seperti kakak yang tadi ya, masalah pernikahan yang berpoligami. Oke. 3 hal itu ya. Kalau buat aku sendiri ya, ya yang paling penting kalau aku baca Alkitab, semuanya itu mudah aku pahami gitu loh. Jadi semuanya itu memang dari ayat ke ayat itu semuanya benar beraturan dan mudah difahami sih. Iya. Terus kok bisa tahu channel Edis TV itu gimana jalan ceritanya nih? Ya, karena siapa sih yang nggak tahu Edis TV? Oh, begitu. Iya, siapa sih yang nggak tahu Edis TV? Coba waktu. Oke, silakan lanjutkan. Ya, waktu aku nonton juga, aku banyak dapat penjelasan juga, karena Edis TV kan dia menceritakan sesuatu hal tuh selalu menggunakan atau melibatkan bukti gitu loh. Kayak penjelasannya itu selalu real. Itu yang aku suka. Dan Edis TV tidak pernah memberikan penjelasan tanpa bukti. Mantap. Satu hal kesan ketika nonton Edis TV, kemudian semakin yakin ini Islam ini memang harus ditinggalkan nih. Apa itu, Kak Rida?
banyak. Seperti yang maaf nih ya, bukan menghujat agama Islam juga. Seperti yang ketika Nabi ingin wafat, yang dia ingat itu bukan sakaratul maut, bukan saat-saat terakhirnya gitu loh. Tapi Salah satu contohnya gitu kan. Tapi ya itu, besok aku kemana? oh iya, Besok gilirannya di mana gitu kan. iya. Maaf. Bahkan Muhammad mengatakan bahwa tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Begitu. Iya, Tapi waktu dia hidup, dia mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi ya omongannya itu satu sama lain ya sering bertabrakan. Di satu sisi dia bilang tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali atas rahmatnya. Di satu sisi dia bilang barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi omongannya bertentangan dengan omongannya sendiri. betul. Berarti ini on the way atau sudah mengikuti katekisasi atau pra pembaptisan atau bagaimana? Kelas pra pembaptisan? Kalau ikut prapembaptisan itu kalau aku udah ke gereja ini udah mau 2 bulan ya. Tapi Oke. kalau mau dibaptis aku pengennya itu pas di akhir tahun. Kenapa? Karena aku pengen benar-benar menjadi orang baru yang terlahir kembali dengan suasana baru dan hati hidup yang baru. Mantap. Oke lah. Makanya sebelum dibaptis juga aku mau lebih banyak lagi belajar gitu kan. Ingin menjadi lebih baik lagi. Setelah aku lebih baik, aku ingin dilahirkan kembali di tahun 2026. Amin. Ya, semoga lancar, semoga sesuai dengan apa yang Anda katakan. Menjadi Kristen artinya meninggalkan hidup lama Anda dan hidup yang baru. Seperti itu, dengan Yesus sebagai kepala, Amin. sebagai pemerintah di hati kita. Oke. Mungkin hanya itu yang disampaikan, Rida, atau ada yang lain? Untuk saat ini mungkin itu dulu. Tapi yang jelas Edis TV telah memberi banyak masukan buat aku, telah membuat aku lebih yakin dengan semua penjelasannya. Jadi gini ya teman-teman, Edis TV ini bukan menghujat. Tidak menghujat kalau menurut aku sendiri ya. Tapi Edis TV menjelaskan beserta bukti. Dan ya kembali lagi kepada kita masing-masing ya. Kita mau percaya atau tidak, itu hak dari kita masing-masing. Tapi kalau buat saya sendiri, saya sangat memahami semua penjelasan lewat live dari Edis TV. Saya suka. Dan saya selalu tiap malam ada stay di bawah. Mantap. Oke, terima kasih Kak Rida. Kita nantikan di baptisnya, upload video-video di baptisnya ya. Terima kasih Kak Rida. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita teruskan, nanti sampai besok kita akan menerima kesaksian orang meninggalkan agama Islam. Makasih Kak Ikar, makasih. Karena begini teman-teman ya, selama ini kan kita lihat nih orang-orang Kristen di channelnya Donditan bersaksi masuk orang-orang Kristen masuk Islam di sana. Yang Kristen tuh belum, yang dari Islam ke Kristen belum bersuara. Nah sekarang mereka sudah mulai berani. Makhluk Tuhan Freya, saya mau tanya dulu nih, Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan. Mau menyampaikan apa makhluk Tuhan Freya? Saya panggil apa ini? Freya aja itu suami saya yang bikin nama makhluk Tuhan. Oh Freya, ya silakan. Sedangkan suami saya itu kan mualaf ya. Saya kan pernah DM ya. Nah suami saya itu kan mualaf, masuk ikut saya. Terus sering nonton Edis TV, jadi pengen pindah lagi gitu. Nah kan, Saya disuruh nonton. Sudah saya bilang, hati-hati para mualaf nonton Edis TV, nanti kamu tidak Islam lagi. Silakan. Iya, setiap malam hampir nonton Edis TV terus. Saya disuruh nonton gitu, buat Terus? mastiin gitu.
Jadi ada tertarik sih, Terus tertarik dengan penjelasannya. tertarik dengan penjelasan-penjelasan saya. Sudah berapa lama Kak Freya nonton Edis TV, nonton saya? Ngikutin sih 1 minggu, kalau suami saya mah sering. Baru Saya seminggu lihat, ini. lihat terus ngapain gitu. Coba dia lihat Edis TV, nonton katanya gitu. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik? Yang tertariknya sih yang cerita Nabi Muhammad yang menikah itu aja. Oke, tapi kita tes dulu ya, tes dulu. Oh, orang-orang pada ngomong tes dulu. Berarti suami mualaf ngikut kamu beragama Islam dan dua-duanya Islam ya? Iya. Oke. Oke, kami pengen tahu karena nggak mau kami ngaku-ngaku orang Islam. Coba, berarti sholat sampai sekarang sholat ya? Salat. Oke, coba kami pengen dengar gimana bacaan sholat, niat sholat, kami pengen tahu aja. Salat apa? Subuh. Terserah, sholat subuh kah, maghrib, terserah. Subuhi rakaataini mustaqiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, bacakan satu ayat Quran. Ayat pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnah. Ada lagi. Oke, sah. Coba yang bagian belakang. Yang bagian belakang tadi? Apa? Minal apa? Minal jinnati wan nas. Minal jinnah watin? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke. Minal jinnati wan nas. Artinya? Jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas artinya? Enggak ngerti. Nggak ngerti. Sudah tahu itu kami. Kami sudah tahu orang Islam itu hanyalah membunyikan huruf-huruf Arab yang mereka tidak tahu apa artinya. Oke. Waktu nonton Edis TV baru seminggu ini ya, kamu mengatakan tertarik begitu. Saya pengen tahu nih feedbacknya nih. Tertariknya itu dalam pengertian pengen meninggalkan Islam atau gimana? Pengen masih memahami, makanya nonton Edis TV lagi. Masih pengen memahami, oke. Isu apa itu yang kemarin kamu lihat, terus kemudian kamu tertarik dan pengen kamu pahami? Ya, yang dalil-dalilnya itu yang tentang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad keluar Allah gitu. Setelah Muhammad keluar maksudnya? Setelah Muhammad ada, itu lahir Allah gitu, kata Edis TV. Oke, baik. Saya jelaskan. Gini. Jadi, waktu Muhammad belum jadi nabi, karena umat muslim percaya Muhammad jadi nabi itu umur 40 tahun. Ya. Dari umur 0 sampai 39, kira-kira Muhammad itu beragama nggak? Beragama. Apa agama dia? Islam. Dari mana dia Islam? Dari mana dia tahu ini? Kan dia belum dapat wahyu. Setahu saya itu dari awal Nabi Muhammad udah Islam. Berarti Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum. Nah, terus dari mana dia Islam? Kitabnya apa kalau dia Islam? Dia membaca kitab suci apa? Bagaimana dia caranya sholat? Tuntunan sholat belum ada. Bingung kan? Iya, belum. Bingung ya? Jadi gini. Jadi dulu sebelum Muhammad lahir dan ketika dia lahir sampai berumur 39 ya, mereka itu hidup di dalam sebuah penyembahan berhala ya, keadaan Ka'bah sebelum ya wahyu turun. Biar saya tunjukkan, kita pakai dalil-dalil dari sumber-sumber Islam sendiri. Saya tidak mau teman-teman menggunakan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang bukan dari Islam ya. Kita tunjukkan keadaan keadaan Ka'bah ya sebelum Muhammad lahir.
Pelan-pelan ya. Ini isunya agak sedikit ini ya. Oke. Saya hilangkan dulu ini. Perhatikan ya, nih. Jadi nama-nama berhala yang mengitari Ka'bah sebelum Islam. Nih ya. Ini bukan karang-karangan ini akurat.com ya. Nih. Perhatikan. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai dari era Amr bin Luhai. Ya, ini kok ada gambar seperti ini gimana nih? Sebentar. Iklan-iklan ini memang. Oke, saya teruskan ya. Dari seluruh berhala yang mengitari Ka'bah, Hubal menjadi sesembahan yang paling besar dan paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Hubal berbentuk dan seterusnya ya. Nih. Di kemudian hari setelah Fathul Mekah, Hubal dan seluruh berhala lainnya dihancurkan oleh Muhammad. Nah, ini kan setelah dia jadi nabi ya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Nih nama-nama berhala adalah pra-Islam nih, nama berhala di Ka'bah pra-Islam. Ya, ada Isaf, kemudian ada Suwa, kemudian ada Al-Jidasa dan seterusnya. Ini makanya berhala dikelilingi berhala. Nah, itu pun masih ada sebelum Muhammad berumur 40 tahun. Nah, makanya tadi pertanyaannya, sebelum Muhammad umur 40 tahun, apakah dia sholat? Belum. Apakah dia sudah memeluk Islam? Belum. Masih berhala. Iya. Di situ di Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Allah itu ada setelah Muhammad? Ceritanya, jadi Tuhan sesembahan orang Quraisy, kaum keluarganya Muhammad, orang-orang Quraisy, mereka itu mengait-ngaitkan Allah itu dengan Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Itu jalan ceritanya. Bahkan dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia tidak mau kiblatnya itu di Ka'bah, nggak mau dia. Karena dia tahu Ka'bah itu memang penyembahan berhala. Makanya kiblatnya, coba, kiblat pertama kali waktu Muhammad jadi nabi di mana? Mekah. Nah, susah ini kalau kita ngomongnya kayak begini. Kiblat pertama kali umat muslim itu bukan di Mekah. Kiblat pertama kali umat muslim itu di Yerusalem. Iya, karena Muhammad tahu bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Tetapi karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ini bukanlah nabi, melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblatnya ke tempat kiblat orang-orang Quraisy. Tetapi agama orang-orang Quraisy ini dipoles oleh Muhammad, dipoles. Ya. Tuhannya diganti menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya nabi-nabi orang Yahudi. Ritualnya pun dipangkas. Mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawaf pakai kain ikhram. Gitu ceritanya. Tapi kalau ke situ nanti ketinggian, makhluk Tuhan Freya, kejauhan. Gak usah yang seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu sudah tinggi ilmunya, baru bahas ke situ. Kalau sekarang yang simpel-simpel saja. Ya harus. Ya kalau misalnya itu kenapa harus menyembah Yesus gitu? Baik. Menyembah itu apa dulu sih? Begini, gerakan-gerakan begini. Kristen nggak perlu kayak begitu. Nah, kalau di dalam agama Islam memang harus didoktrin, harus nyembah. Begitu. Berbuat jahat lancar, nggak apa-apa, yang penting enggak. Korupsi, berzina lancar, lanjut terus. Yang penting nyembah. Di dalam Kristen bukan seperti itu konsepnya. Di dalam Kristen itu berbakti. Berbakti itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan begini-begini.
Coba, mana yang lebih penting? Melakukan perintahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata begitu, mengasihi sesama manusia, kemudian membantu orang miskin, memberi makan orang yang tidak kekurangan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Mana lebih baik, kayak begitu atau begini-begini? Kalau begini-begini apa gunanya bagi orang itu? Tetangga kita lapar. Kalau kita menjadi Kristen, berbakti kepada Tuhan itu adalah tindakan realita, tindakan realnya seperti apa? Menolong orang miskin tersebut. Tetapi dalam agama Islam ini yang penting nih. Seperti itu. Hanya melakukan gerakan-gerakan. Juga, Bang. Gimana? Gak boleh gitu juga. Oke, sekarang saya tanya, apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa. Oke, mana lebih dosa, berzina atau meninggalkan sholat? Sama-sama. Salah, meninggalkan sholat lebih besar. Ini kalau saya ngobrol sama kamu, saya nggak bisa ngobrol yang lain. Ya sholat. Begini, Kak Freya. Itu sama-sama dosa. Gini, kita kalau ngobrol hal-hal yang seperti itu, kamu tidak akan nyambung karena pengetahuanmu tentang Islam itu tidak ada, zero. Kita harus ngomong hal-hal yang dasar saja. Kalau yang seperti itu kita nggak nyambung bahasan kita, nggak bakal nyambung. Kita dari hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu jauh berbeda. Ya, sekarang Yesus dulu. Ya, artinya begini, saya cuma pesan begini saja. Kamu mau ikut Muhammad apa ikut Yesus? Kan baru belajar, Bang, baru melihat. Oke, kita bandingkan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Ya. Oke, baik. Dalam hal apa ini yang pengen kamu tahu? Coba dalam hal seperti apa? Ya, yang nggak sukanya itu yang poligami, yang nggak sukanya. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kamu harus mengizinkan suamimu itu kawin lagi, betul? Ya. Betul tidak? Ya, benar. Oke. Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, ya. Ya, bahkan barang siapa suami kalau mau menceraikan istrinya tinggal talak saja, betul? Aku ceraikan kamu, betul? Ya. Nah, sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Secara logis menurut kamu nih, ajaran yang kamu terima di hati nurani kamu yang mana? Apa? Hati nurani kamu mengungkapkan mana yang pantas ditiru, yang diikuti. Yang diikutin apanya? Berat kan? Nih, ada Muhammad. Apa? Gini, kita bandingkan ya. Ada sosok Muhammad dengan ada sosok Yesus, betul? Ya. Oke, Muhammad mengajarkan ini dalam sebuah hubungan pernikahan ya. Muhammad mengajarkan apa? Ya. Boleh tempeleng istri. Boleh tempeleng istri. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah, Bang, kelamaan. Oke, boleh pukulin istri, boleh. Jahat banget. Boleh memukuli istri. Kemudian di dalam Kristen diajarkan apa? Supaya seorang suami janganlah berbuat kasar kepada istri. Coba sekarang saya tanya, dari hati nuranimu yang paling dalam, mana yang lebih pantas diikuti? Yesus kalau untuk kebaikan. Terus kenapa kamu menunda-nunda? Kita ngapain bahas Ka'bah, berhala Ka'bah, meninggalkan sholat, gak usah yang tinggi-tinggi. Gak sampai. Muslim itu senang yang sederhana, mungil-mungil. Muslim itu senangnya mikirin hal-hal kecil. Kalau hal yang besar gak bisa, gak sampai. Akalnya gak sampai. Dari hal sederhana itu saja, kamu sudah sepakat bahwa Yesus lebih pantas diikuti ketimbang Muhammad. Betul? Ya, menurut saya ya. Terus apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda untuk meninggalkan Muhammad?
Ya kan nanti kan sering nonton nih Edis TV nih. Nanti kalau udah meyakinkan nanti saya. Tapi ada niatan ya, ada niatan dalam hati pengen meninggalkan Muhammad dan ikut Tuhan Yesus ya. Hanya saya yang tahu. Oh, oke lah, baiklah. Dia berani. Gimana? Kan sering nonton, Ya. jadi kan mempelajarin dulu. Oke, betul. Saya setuju Nggak dengan bisa itu. langsung. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Artinya ketika mengambil Iya. satu keputusan nanti sangat vital. Nah gini, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Supaya untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, jangan kamu mendekati zina. Tetapi ada satu riwayat di mana Muhammad itu menyuruh orang melakukan perbuatan, mohon maaf, cabul. Tahu nggak? Tidak tahu. Jadi suatu ketika adalah seorang suami istri yang di rumahnya itu tinggal seorang pemuda. Misal kamu dengan suami nih. Oke, suami kamu punya tangan kanan, punya asisten pribadi tangan kanan, anak angkat dia. Seorang lelaki, seorang pemuda. Tetapi suamimu itu cemburu. Cemburu dia karena keberadaan laki-laki tersebut di rumah. Ini terjadi di dalam kisah kepada Muhammad. Jadi ada seorang bernama ada seseorang bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya suami namanya Sahlah. Oke? Nah, di rumah mereka berdua tinggal seseorang bernama Salim. Lalu Sahlah ini mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya di wajah suamiku itu terdapat raut wajah kecemburuan sehubungan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimana solusinya? Dia minta solusi sama Muhammad. Muhammad memberikan solusi seperti apa tahu? Dia memberikan solusi bahwasanya si Sahlah itu harus menyusui Salim tadi. Ya itu suami saya udah cerita itu. Iya, bagaimana kamu ikuti Nabi yang kayak begitu? Ibarat kata nih, suamimu punya anak angkat, punya asisten, ya yang tinggal di rumah tapi udah dewasa dia. Terus kamu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih suami saya cemburu nih? Padahal dia itu anak angkatnya sendiri loh. Nah, pembantunya sendiri, budaknya sendiri, orang suruhannya sendiri, kok dia cemburu? Lalu Rasulullah menyuruhmu, wahai Freya, supaya suamimu tidak cemburu, susuilah laki-laki itu. Emang ada. Oh ada. Makasih. Ada. Waduh, terima kasih Kak Ceki. Nih ya, saya tunjukkan ya. Apakah ada hadisnya? Saya balikkan ya. Tapi selama kamu jadi muslim tidak pernah mendengar ini ya? Iya. Oke, Baik. baik. Kita akan tunjukkan kepada dia nih ya. Hadis menyusui anak dewasa. Ini kalau makanya untuk meninggalkan agama Islam hanya dibutuhkan sedikit keberanian untuk berpikir logis. Saya bacakan ya. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin ini nama-namanya kita skip saja ya karena banyak nih riwayat-riwayatnya dari Aisyah, istri Nabi SAW. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Si Salim itu. Ia menjawab, Sahlah menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan akan pergi kemarahan
yang ada di wajah Abu Huzaifah suamimu. Ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Setelah itu nggak cemburu lagi. Satu hadis, bukan satu hadis, ada banyak hadis. Perhatikan, telah mengabarkan kepada kami bla 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 ya. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah ia. Ia berkata, bagaimana saya menyusuinya? Sedangkan ia adalah anak laki-laki dewasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat suatu apapun di wajah Abu Huzaifah suamiku setelah itu yang tidak saya suka. Jadi setelah disusui, Abu Huzaifah tidak cemburu lagi. Ya, teruskan lagi. Bukan cuma satu hadis. Ya. Dikatakan ini. Nabi SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim, Ma'ula Abu Huzaifah, hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah lelaki dewasa. Rabi'ah berkata, hal tersebut merupakan keinginan bagi Salim. Ada lagi? Banyak ini riwayat ini sahih. Ya. Sahlah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim memasuki rumah kami dan ia telah berpikiran seperti yang difikirkan oleh lelaki dewasa dan telah mengetahui apa yang diketahui lelaki dewasa. Maka beliau bersabda, susuilah dia, si Salim itu, yang keluar masuk rumahmu itu, yang bukan suamimu itu. Susuilah dia, maka engkau akan menjadi haram baginya dengan hal tersebut. Kemudian saya tinggal 1 tahun tidak menceritakan hadis tersebut dan bertemu Al-Qasim kemudian berkata, ceritakan hadis tersebut dan engkau tidak akan takut. Nih, banyak hadisnya itu banyak sekali. Jadi jelas sekali bahwa ibarat kata, kalau kamu dengan suami memiliki seorang pria lain di rumah, maka untuk membuat suamimu itu tidak cemburu, maka kamu harus menyusui pria tersebut supaya suamimu tidak cemburu. Bagaimana tanggapanmu? Nanti saya baca-baca lagi. Baik. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu, bahkan saya sering mengatakan begini. Kalau nonton Edis TV, 1 kali pasti akan marah-marah. Mengatakan kafir, laknatullah, jahanam, dajjal, pengarang, pemfitnah. Itu bagi orang yang pertama kali nonton Edis TV. Untuk kedua kali, orang sudah mulai berpikir, ini kan zaman internet. Gampang saja saya lihat itu, saya googling saja apakah Edis ini bohong atau tidak. Kedua kali nonton Edis TV, orang akan berpikir dan mencari tahu apakah benar yang diomongin Edis TV. Ketiga kali nonton Edis TV, orang akan mulai manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Nah, hati-hati untuk yang keempat. Untuk yang keempat kali, mustahil Anda masih menjadi Islam setelah nonton Edis TV. Jadi memang ada tahap-tahapnya, Kak Freya. Saya pun tidak memaksakan harus hari ini, harus sekarang juga, tidak. Ada banyak sekali video-video saya, terutama di Facebook yang sudah dirapi-rapikan oleh orang, walaupun itu bukan akun saya. Silakan lihat saja di reel Facebook. Ada banyak, ada ribuan Facebook saya di situ. Nanti setelah kamu menonton video-video saya rasa niat kamu akan bulat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Kak Freya? Terima kasih. Sama-sama, Kak Freya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup, nanti saya pelajarin. Nanti saya nonton terus Oke. Edis TV. Makanya jangan lupa, teman-teman juga kalau nonton Edis TV, klik share dan bagikan. Oke, Kak Freya? Hanya itu, Kak Freya?
Halo? Oke, nampaknya dia terjeda. Kayaknya HP dia jatuh. Oke, Kak Freya, karena HP Anda ini terjeda, mungkin HP Anda jatuh, ya, kita turunkan ya, saya turunkan. Terima kasih Kak Freya. Nah, HP dia jatuh tuh teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, inilah ya, beginilah Edis TV. Ya, kita berawal dari menjawab orang-orang Islam tentang tuduhan mereka terhadap iman kita, kemudian kita counter. Ibarat bertinju, ya, kita counter, kita tahan mereka, kemudian kita tinju balik. Kita berikan mereka serangan-serangan, counter, hook, ya, uppercut, dan lain sebagainya, kan. Untuk apa? Kita balikan argumen-argumen tersebut. Sehingga setiap orang yang akalnya waras, pastilah akan meninggalkan ajaran tersebut. Seperti itu. Bagaimana saja? Bagaimana mungkin kamu mengikuti orang yang menyuruh perempuan menyusui pria yang bukan suamimu? Gimana Anda ini? Itu udah hal yang kecil-kecil saja, sederhana. Bayangin teman-teman, ini bayangkan, ini mohon maaf, bukan saya mau melanggar kekudusan nama Tuhan kita. Mohon maaf. Kalau ada orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan Yesus menyuruh laki-laki menyuruh perempuan menyusui pria dewasa, bubar nggak agama Kristen? Bubar. Kalau ada riwayat, ya, dengan segala hormat atas nama Tuhan kita, ya, dengan nama Tuhan kita. Kalau ada riwayat yang mengatakan Tuhan Yesus kita menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya, agama Kristen pasti bubar. Bubar, pasti bubar. Iya. Langsung menjadi orang Kristen itu udah nggak ada lagi, tidak ada lagi pengikut Tuhan Yesus, nggak ada lagi. Ini hal sederhana, teman-teman, ya. Yuk silakan, bagi kaum yang mau berpikir, yuk silakan. Meninggalkan agama Islam itu hanya diperlukan keberanian yang sedikit, ya, untuk mengambil langkah-langkah yang logis. Oke, kita lanjutkan kembali. Tapi iklan dulu teman-teman. Ini sudah berapa jam kita siaran tanpa iklan? 2 jam tanpa iklan. Kalau kalian nonton sinetron, kalau kalian nonton di TV, pasti ada iklannya. Kita juga. Teman-teman sekalian, begini teman-teman. Saya ini kan bersuara seperti ini, itu bukan dari Indonesia. Kalau saya bersuara seperti ini dari Indonesia, maka selesailah hidup saya. Ya, silakan Herlina, nyalakan kamera. Saya bantu dari sini ya. Saya bantu dari sini. Ya. Udah bang, udah. Oke. Herlina, saya mau tanya dulu. Herlina ini Muslim atau Kristen? Oh, Muslim bang. Tambunan, lahir sebagai Muslim? Oh, kalau orang tua, mualaf bang. Orang tua mualaf. Kemudian Ya, akhirnya lah. perempuan ibu. Oh, ibu yang mualaf. Iya betul bang. Oke, berarti ibu menikah dengan bapak, akhirnya ibu mualaf. Berarti ibu dapat orang Islam. Iya dapat orang Islam bang. Tapi kok bisa tambunan? Ayah tambunan bang. Oh, ayah tambunan dan ayah memang seorang Muslim dari sononya. Iya dari sananya memang Muslim bang. Cuma kalau dari ibu, mualaf. Ibu Kristen. mualaf, ibu Kristen kemudian mualaf. Akhirnya lahirlah anak-anak yang Muslim. Oke, baik. Berarti sampai detik ini Iya. masih Muslim ya? Muslim bang. Oke, apa gerangan Herlina naik kemari? Silakan. Silakan. Karena sebelumnya kan bang kan suami saya memang suka nonton ini bang Edi. Saya follow baru beberapa hari ini. Oke, disarankan sama suami. Dek, coba kau follow dulu di sini, kau tonton dulu gitu. Iya betul bang. Oke. Ngomong-ngomong, suami Kristen jangan-jangan? Oh kalau suami memang Muslim bang. Hanya saja memang setiap kali dia nonton live, abang nampak. Oh, berarti diam-diam dia nonton Edis TV. Berarti suami pun mualaf ya? Mualaf enggak bang, dia Muslim.
Muslim tapi intip Edis TV. Iya, dia sering nonton Bang. Oke, kenapa kok menyarankan nonton Edis TV? Ini mencurigakan ini. Kenapa kok menyarankan nonton Edis TV? Ya karena sebelumnya kan Bang, kan saya cerita tentang keluarga. Memang kalau ke agama Muslim saya kurang Bang untuk riwayat-riwayatnya. Saya kurang memang Bang untuk ngaji, kurang mungkin karena memang orang tua dulu kurang mengajarkan ke Muslim. Oke, tapi sholat nggak? Selama jadi Muslim ini, jadi Muslimah ini sholat nggak? Oh, sholat enggak Bang. Kadang sholat, kadang enggak. Oke, coba kami mau tes dulu nih. Bagaimana niatan sholat, bacaan sholat, kami mau dengar. Coba. Maghrib ya Bang ya. Soli fardol maghribi salah rakaat ini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Oke, sah ini muslimah. Sah. Oke, bacaan satu ayat Quran, coba satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad artinya? Kurang tahu. Tidak tahu. Amin. Baik. Tapi intinya gimana nih? Kenapa? Apa ada ketertarikan? Apa pengen lagi belajar dulu? Atau ada niatan ini mau meninggalkan agama Islam? Kan saya pengen tahu gimana. Oh, saya penasaran aja Bang sama Abang kan live ini, karena beberapa hari ini memang aku ikutin Bang, ada 3 hari inilah saya follow juga kan Bang kan, baru saya follow tadi. Oke. Lalu sebelumnya saya nonton juga. Nonton di mana? Ya nonton di TikTok lah Bang, nonton Abang, karena sebelumnya kan suami saya nonton Abang. Cuma karena saya sering lihatnya, saya penasaran Bang. Terus saya tonton, makin kesini, saya follow, saya lihat. Oke. Gini, kesannya gimana? Apakah saya itu mengada-ngada, memfitnah, atau bagaimana? Oh, tidak sih Bang, karena Abang live ini belum ada yang membuktikan, sering turun. Nah, berarti aku membantahnya ya? Ya kalau dari live ini sih Bang. Nah, kemudian dampaknya bagi imanmu sebagai muslimah apa? Kira-kira goncang nggak imanmu? Oh, ada juga goncang Bang. Cuman kalau ada yang agak menantang Abang, dalilnya apa ini gitu kan? Cuma goyang lagi Bang, balik lagi ke Muslim gitu. Oke. Tapi ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Kalau untuk saat ini belum sih Bang, karena memang belum ya inilah makanya ditonton Abang kan. Iya mantap, makanya ditonton. Iya benar. Ya itu butuh proses. Makanya teman-teman, karena memang udah dari kecil, udah dari Islam, dari lahir begitu kan, akhirnya menerima sesuatu yang baru, yang kontra begitu ya, memang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oke, dari pokok bahasan saya nih, kira-kira yang kamu ingin kupas atau ingin tanyakan tuh apa? Ya tentang kan gini Bang, kan selalu perdebatan Allah ini kan satu gitu kan Bang kan. Saya juga satu. Iya cuma ya Allah itu kan satu ya kan Bang kan. Sekarang ada berapa? Satu sih Bang. Selalu ada perdebatan antara selalu ada perdebatan kan Bang antara Muslim dan non Muslim. Selalu ada perdebatan antara Esa, antara Yesus itu Nabi Isa. Ya, banyak. Mungkin karena Herlina Tambunan mungkin baru beberapa hari, jadi
belum banyak menonton yang lama-lama begitu. Karena video saya itu sudah ribuan. Nah, saya itu memang belum punya Facebook resmi Edis TV. Tapi ada banyak Facebook Edis TV, walaupun itu bukan punya saya, tapi mereka sangat kreatif itu. Kalau di TikTok begini kan terlalu panjang ini, panjang dan nontonnya live. Nah, kalau di Facebook ataupun itu sudah dipotong, sudah dirapi-rapikan bagian-bagian yang bagus begitu. Nah, jadi sering-sering saja nonton itu, bagaimana apa itu Esa, ya kan, apa itu Tuhan, siapa yang harus kita jadikan Tuhan, itu kan, kepada siapa kita harus berbakti, itu semua sudah ada. Ya, seperti itu. Oke bang. Dari beberapa hari, 3 hari belakangan ini tadi kamu bilangnya begitu, yang Iya bang. kamu lihat VT-VT saya di TikTok? VT-VT yang baru saya upload? Sebagian bang, ada yang saya lihat, ada Oke, juga apa yang karena memang yang kamu lihat apa itu VT saya? seperti aurat seharusnya ditutup di agama Islam, seperti dada gitu. Yang barusan ini yang saya upload barusan yang baru saya upload sehari 2 hari yang lalu. Lo lihat? Belum bang. Belum. Baik. Ya, jadi teman-teman dia masih newbie sekali, masih baru sekali, ya belajar dulu lah ya. Ajak teman-teman banyakin nonton Edis TV begitu. Kebenaran tidak perlu takut diuji. Seperti itu. Begitu Herina ya, saya hanya pesan saya begini Herina. Inti dari semua yang saya sampaikan adalah untuk mengganti Allah dan Muhammad dari hatimu. Karena tahu nggak kamu bahwa yang memerintah di hatimu itu adalah Allah dan Muhammad. Sebagai seorang muslimah, kamu percaya nggak bahwa di hatimu ada yang memerintah, yaitu Allah dan Muhammad? Ada yang mengendalikanmu, betul? Iya bang. Kenapa kamu pergi ngambil air wudhu? Kenapa kamu masuk kamar mandi harus begini? Kenapa kamu pakai kerudung? Kenapa kamu begini? Itu kan karena kamu dikontrol, dikendalikan oleh Allah dan Muhammad. Bahkan nanti kalau kamu punya uang, kamu akan berangkat ke Arab Saudi. Sampai sana kamu akan menciumi sebongkah batu, betul? Betul. Ya, karena apa? Karena Muhammad memerintah di hatimu. Nah, pesan Edis TV cuma satu. Pesan saya Edis TV cuma satu. Setiap orang harus membuang Muhammad dari hatinya dan menggantinya dengan Yesus. Supaya Yesuslah yang memerintah di hatinya. Supaya Yesuslah yang menjadi raja di dalam hidup dia. Ketika Yesus menjadi raja di hatinya, percayalah, orang tersebut tidak akan menabung untuk pergi ke Arab dan mencium sebongkah batu di sana. Simple saja. Ketika Yesus memerintah di hati seseorang, orang tersebut akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan. Ya kan? Pokoknya semua perintah-perintah Yesus akan dilaksanakan. Tetapi ketika Muhammad memerintah di hati seseorang, nah seperti tadi yang saya bilang tadi. Kalau kamu sama suami, misalnya kamu dengan suami, tetapi ada pria lain di dalam rumahmu. Lalu suamimu cemburu. Menurut Muhammad, menurut Rasulullah, bagaimana caranya supaya membuat suamimu tidak cemburu? Maka kamu harus menyusui laki-laki tersebut. Ajaran macam apa ini? Tapi memang itulah ajaran Muhammad. Walaupun kata ulama-ulama Islam katanya, susunya diperah dulu. Masukin gelas, baru dikasih begitu, bukan langsung disusuin begitu. Adalah lesnya para ulama. Itu cara mereka untuk menghindari bahwa memang itu memang menyusu beneran. Begitu. Dan kalau Muhammad memerintah di hatimu, maka kamu harus mengizinkan suamimu untuk menikah lagi, untuk menambah istri. Karena apa? Karena itu adalah salah satu pintu surga supaya surga lapang bagi. Iya. Makanya pria-pria muslim sering berkata kepada istrinya, "Dek, apa bang? Adek mau pintu surga, mau jalan kilat menuju surga. Ngapain bang? Harus izinkan saya kawin lagi."
Modus. Oke lah, tapi silakan Herlina Tambunan nonton sendiri video-video saya banyak. Teman-teman juga penonton-penonton Edis TV itu banyak yang kreatif, banyak yang mengupload, mengambil momen-momen tertentu, kemudian diupload mereka di media sosial mereka. Itu sangat saya dukung. Cuman hati-hati karena banyak akun Edis TV yang palsu, yang tujuannya untuk menipu orang. Seperti itu. Kadang-kadang akun Edis TV palsu ini mereka ngimbokin orang. Tolong bantu Edis TV, support Edis TV, kirim ke sini atas namanya Udin atau Jono atau siapa begitu. Bukan atas nama Edis. Itu digunakan oleh orang untuk menipu, hati-hati. Makanya kalau ada akun Edis TV DM, minta duit, minta ini langsung blokir karena itu sudah pasti penipuan. Seperti itu. Oke, hanya itu saja ya. Oke, terima kasih Herlina Tambunan. Selamat malam. Semoga kiranya kamu mendapat pencerahan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Kalau orang awam, kalau orang belum, apalagi masih newbie, ya kita jangan bahas yang tinggi-tinggi lah. Yang sederhana-sederhana saja. Ya, teman-teman, pemberitaan kebenaran, makasih Hasilan, makasih. Pemberitaan kebenaran ini, teman-teman, itu kita lakukan dengan cara yang paling efektif, yaitu lewat media sosial. Jadi teman-teman, saya mendukung kalian untuk merekam, mengupload video-video yang sangat-sangat menarik, momen-momen yang sangat-sangat fundamental. 2 atau 3 menit saja, nggak usah panjang-panjang, orang nggak mau nonton panjang-panjang. Rapikan. Waktu kalian mau ngupload video saya, waktu saya lagi cari ayat, itu jangan dimasukin. Orang sudah skip duluan videomu. Waktu saya lagi cari ayat itu dipotong saja. Jadi sudah rapi gitu loh. Videonya udah rapi. Begitu kalau ngupload video saya ya. Seperti itu. Bagikan ke media-media sosial kalian, bikin akun kalian sendiri. Nanti kalian di situ dapat AdSense, dapat iklan seperti itu. Karena kalian sudah berjerih payah mengedit, merapikan, menguploadnya, membuatnya menarik, maka sudah sepantasnya kalian mendapatkan iklan dan penghasilan dari situ. Itu adalah upah kalian. Karena apa kata Bible? Orang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya. Seperti itu. Ingat ya pesan saya satu kali lagi teman-teman, waspada dengan akun-akun Edis TV yang palsu, yang tujuannya untuk mengirimi pesan kalian dan mau menipu. Makanya pastikan teman-teman kalau kalian mensupport Edis TV, maka penerimanya itu haruslah Edis. Nah. Terima kasih pausnya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Sorry ya teman-teman ya. Bibir hitam sering diledekin sama musuh. Karena waktu kecil itu saya itu paling senang yang namanya ngebolang begitu. Jadi waktu saya masih kecil teman-teman, kalau hari sudah mulai bersinar, pagi hari sudah mulai bersinar, apalagi libur sekolah, saya kerjanya ngebolang terus ya kan. Wah, ada air apa mandi. Kerjanya itu apa? Tahu ini anu mainin takalan dulu. Ya, jadinya seperti ini ya mau gimana memang. Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Febri Nangin. Oke, Febri Nangin, selamat malam. Halo Febri Nangin. Halo. Baik, Febri Nangin saya turunkan dulu karena dia mungkin tidak sengaja ya mengajukan permohonan.
Gitu kan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Vandika. Oke, kita kasih Vandika. Ya, selamat malam Ahmad. Silakan nyalakan kamera Anda. Ahmad, Anda belum bisa menyalakan kamera, ini masalahnya. Anda Muslim? Halo? Islam KTP. Iya, KTP. Anda belum bisa menyalakan kamera, Bang. Sedangkan di sini itu syaratnya untuk diskusi itu harus menyalakan kamera. Ya udah turunkan aja. Mohon maaf ya. Atau Anda ingin menyampaikan apa ini? Anda mau meninggalkan agama Islam juga? Ya. Buset dah, dia ingin meninggalkan agama Islam. Coba Ahmad, walaupun Anda spesial yang bisa bikin. Ahmad, untuk mencegah orang ngaku-ngaku Islam nih, bisakah Anda mengucapkan surat-surat di dalam ayat Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda Muslim? Jangan-jangan Anda Kristen, nyamar Anda. Coba, ucapkan ayat-ayat Al-Quran. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard. Wa ya'lamu Sudah sah, kita kan sudah yakin Bang, sudah yakin Bang. Dan Anda ingin meninggalkan agama Islam? Anda ingin meninggalkan agama Islam? Halo. Iya, Bang. Anda ingin meninggalkan agama Islam? Iya. Ya, mungkin Abang nanti, maksud saya setelah meninggalkan agama Islam, Abang mau menjadi seorang agnostik, menjadi seorang ateis, atau Abang mau jadi seorang Kristen, menjadi pengikut Yesus? Masih mencari-cari. Belum pernah ke gereja juga. Baik, ya intinya masih perlu bimbingan, Bang. Ini proses, ya tenang saja, berjalannya waktu, nanti Abang akan menerima kebenaran. Intinya ada satu niatan di dalam hati Anda untuk meninggalkan agama Islam, itu sudah bagus. Seperti itu. Tapi mohon maaf ya Bang ya, sayang sekali karena di sini tuh wajib menyalakan kamera. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatannya Abang nanti bisa menyalakan kamera ya. Ya. Oke, baik. Sama satu lagi Bang. Apa itu Bang? Kalau bisa nanti pas Jumatan live juga Bang. Pas Jumatan. Oke, rencana saya juga siang-siang saya mau akan siaran juga. Jadi nanti dengerin ceramah Bang Edi saja pas ceramah masjid gitu. Iya. Oke, tapi saya minta dulu untuk follow dia ya, teman-teman. Berhubung dia ini followersnya itu masih 108, mungkin teman-teman bisa follow dia karena mungkin dia hanya perlu 200 berapa orang begitu untuk bisa menyalakan kamera besok-besok kalau mau naik. Jadi teman-teman, kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Kita harus mengajak orang-orang lain juga begitu, yang sudah berpikir, yang sudah punya niatan meninggalkan agama Islam untuk meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Silakan kalau teman-teman mau follow dia, silakan follow supaya besok-besok dia bisa naik dan bisa menyalakan kamera. Oke, saya kasih kesempatan untuk follow, silakan follow. Sambil nunggu ya Bang ya, Bang Ahmad ya. Tinggal tap saja, follow. Kalau Sudah Bang, yang itu saja. ini itu saja Bang. Ya, nanti saya diskusi. Abang berani aja. Maksudnya begini, Abang berani bicara lagi. Oke, baiklah. Tapi hati-hati ya Bang ya, kalau saya sarankan untuk menggunakan ya sedikit inilah biar tidak kelihatan karena nanti bisa-bisa Anda dipersekusi begitu. Oke ya? Oke, sudah dapat 1.000 orang. Oke, sudah dapat 1.000 orang. Sudah saya turunkan. Sampurasun. Jadi dalam waktu yang dekat itu sudah 1.000.
Dan juga teman-teman saya pesankan teman-teman. Ini terus menerus saya pesankan. Ada orang ganggu saya, ini telepon terus sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah nonton. Kiranya melalui video yang sudah dinonton boleh memberkati teman-teman, dan nantikan video-video selanjutnya. Kiranya teman-teman juga boleh menyediakan waktu untuk bisa nonton, dan melaluinya boleh memberkati kita dan iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ya teman-teman, ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada teman-teman, yaitu dalam Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai yang ayat 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke teman-teman, ini firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sudah mengikuti Yesus, maka banyak hal yang menjadi tantangan, pergumulan, seperti kesaksian-kesaksian murtadin. Ketika mereka mengambil satu keputusan, mereka bersedia memikul salib, mereka bersedia untuk mengorbankan semuanya, dengan tantangan dari keluarga, bahkan juga harta yang mereka miliki. Mereka berani untuk mengambil satu keputusan, dan kemudian mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.